Kami menyambut positif ya kedatangan Bapak Dewan di dalam menyampaikan aspirasi dari beberapa yang menginginkan bergabung di Betsaida atau melamar pekerjaan. Tentunya kami akan follow up, akan kita tindak lanjuti, tetapi tetap melalui mekanisme persyaratan dan ketentuan yang telah kita miliki. Kita ada SOP-nya, ada aturan-aturan, ada beberapa skill yang harus dipenuhi. Tapi apapun kita akan respon secara baik. Dari yang hadir di sini mungkin akan kita follow up karena jumlahnya banyak, tentunya tidak bisa dalam waktu singkat ya. Karena apa? Karena kita sudah beroperasional. Itu satu. Kedua, juga keterbatasan SDM yang kami miliki, sehingga di dalam pemanggilan pelamar-pelamar tentunya kita berbasis waktu, mungkin satu hari berapa, hanya bisa berapa, satu hari hanya bisa berapa, tetapi tetap akan saya follow up, akan kami follow up ya. Kalau bidang yang follow up kan bukan saya, tetapi akan kami follow up, nanti akan kita sampaikan ke yang bersangkutan atau yang membidangi ya untuk percepatan. Begitu juga masukan-masukan dari Pak Anggota Dewan, Pak Dede Rohana, tentang kritik jalan penyandang cacat atau difabel atau disabilitas. Itu masukan yang baik dan itu akan kami tindak lanjuti pada kesempatan pertama, karena itu memang wajib hukumnya. Mungkin apakah kami yang lalai, apakah desain yang lalai, tetapi apapun ini adalah kritik yang membangun, itu akan kita laksanakan, kita tindak lanjuti pada kesempatan pertama. Itu statement dari saya. Kemudian untuk yang lain-lain, misalkan ada gorong-gorong yang terkesan terbuka, itu memang masih on progress. Tentunya apapun masukan dari Pak Anggota Dewan itu adalah masukan yang baik. Segera kita bersihkan, kemudian akan kita lakukan penutupan, karena nantinya itu akan ditutup Pak Dewan. Selokan itu, gorong-gorong itu akan tutup. Kenapa sekarang terbuka? Ya memang kita akan lakukan pembersihan dan pembetonan, tutup beton ya. Itu akan kita lakukan. Kemudian itu juga di dalam penutupan kan masih ada keterkaitan dengan izin Mbak. Ada izin di BU, ada izin di pengairan segala macam, karena kita untuk hanya sebuah gorong-gorong, tetapi kita kerjasama dengan institusi, koordinasi dengan institusi ada beberapa. Tidak cukup dengan BU aja, tidak cukup dengan pengairan aja. Jadi kita sinergi, tapi tetap nawa itu kita membuat Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon, khususnya di Provinsi Banten secara umum, kita akan berkontribusi yang terbaik untuk mereka. Ya, baik. Untuk Andalalin, mungkin saya tidak tahu apakah ini keterbatasan pengetahuan tentang regulasi, tetapi yang didasarkan pada pengajuan atau pembuatan Andalalin karena rumah sakit berada di domisili Kabupaten Serang, makanya kita ajukan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Serang. Dan ketika proses perizinan itu tidak ada arahan untuk berkoordinasi dengan Cilegon. Jadi tapi apapun ini coba nanti akan kami sounding. Regulasinya perizinan kami harus seperti apa untuk Andalalin yang terkait dengan Cilegon. Memang multiplier efeknya atau dampak, namanya Andalalin kan analisis manajemen dampak lalu lintas. Memang di sini kebetulan berhimpitan dengan Cilegon. Cilegon tentunya memiliki dampak. Kalau ada apa-apa, orang pertama nomor satu yang datang Cilegon, karena Serang jauh. Ya, makanya nanti kita akan koordinasi. Kita koordinasi dengan Disub Cilegon bagaimana arahan-arahan untuk mendapatkan arahan apa yang harus kami lakukan. Tentunya kami ke Serang juga. Ya, saya terima kasih dari Pak Anggota Dewan, nanti akan dipertemukan antara Dinas Cilegon, Dinas Serang, kami, sehingga tidak ada regulasi yang dilanggar. Yang berkaitan dengan upaya hukum tadi Pak, bisa dilihat upaya hukum dari Betsaida melaporkan Pak Dewan. Ya, baik, untuk upaya hukum mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab hal ini.
saya akan bisa memberikan penjelasan setelah saya mendapatkan konfirmasi dari tim legal kami ya. Karena saya hanya humas di sini, maksudnya ya memang saya corong yang namanya humas kan artinya corong dari Betsaida. Tetapi untuk saat ini saya belum bisa memberikan keterangan. Apabila diperlukan boleh nanti boleh catat nomor handphone saya apa alasannya setelah kami mendapatkan penjelasan dari legal kami ya. Mas, sekiranya berapa warga Cilegon maupun Kabupaten Serang yang diterima di Betsaida, Pak? Nah, Apa mayoritas Tangerang yang diterima di sini atau gimana Pak porsinya? baik untuk penggunaan sumber daya manusia nanti bila diperlukan bukti akan kita lampirkan bukti berdasarkan KTP dan lain-lain bahwa kami betul-betul sudah berupaya secara maksimal memberdayakan sumber daya manusia di Provinsi Banten secara khusus, secara umum maksudnya. Kalau dari kita ambil dari berdasarkan provinsi, itu yang sudah kita hire itu adalah 70%. Tetapi dari provinsi kan tentunya kita breakdown. Kabupaten berapa, Serang kota berapa, Cilegon berapa, karena provinsi kan luas. Nah, ya. Ya, jadi nanti itu bisa kita breakdown dan data bisa kita berikan. Bahkan dari kabupaten misalkan kita breakdown lagi menjadi kecamatan ini berapa. Dari kecamatan kita breakdown lagi. Baik, 70% itu jangan Banten. baik. 70% itu adalah ring pertama. Ring pertama itu di sini ada kecamatan Tamat Watu, Waringin, Cibubur. Ini harusnya 70%, jangan 70 sebanten. Tangerang, Pandeglang juga kehabisan sih. 70% baru mereka sisanya ya. Itu. Siap. Terus jangan sampai lagi ada bahasa orang lokal tidak mampu. Kalau kayak itu menghina masyarakat lokal, menghina masyarakat Kabupaten Serang, Kota Cilegon seolah-olah tidak ada yang mampu terhadap pekerjaan itu. Nggak boleh kayak gitu. Saya itu menghina itu. Saya sakit hati nggak dengar kata-kata kayak gitu. Ya.